Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Yang sangat saya muliakan seluruh orang tua, yang saya hormati Ketua Dewan Kemakmuran Mushola Al-Falah Bapak Haji Muhammad Zain, yang saya muliakan Ketua Majelis Ta'lim Malam Kamis Kanda Haji Muhammad Sawan, Ustadz Mahfud Ka'ban, Kanda Haji Aziz Muslim, Bapak RW, Bapak RT, tokoh masyarakat, seluruh pengurus mushola dan pengurus majelis taklim, juga jamaah mushola Al-Falah yang saya cintai dan saya hormati. Alhamdulillah, malam Kamis ini kembali kita bermuajah di tempat yang sangat mulia. Sebagaimana rutinitas malam Kamis, yaitu taklim fikih. Mudah-mudahan Allah melimpah curahkan rahmat, nikmat, barokah dan maghfirah buat kita semua. Mari kita membaca surat Al-Fatihah untuk orang tua kita semua yang sudah wafat. Mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya oleh Allah, diterima amal ibadahnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Anak kita semua dijadikan Allah anak yang sholihin wassolihat, zurriyatin thayyibat. Juga nanti pada saatnya kita meninggal dunia, mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadiyatan u'tiha wa nuqaddimuha li habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa sholihin والصحابة والتابعين والعلماء والمفسرين والمحدثين والمصنفين ثم إلى أرواح العلماء المتقدمين خصوصا إلى روح سلطان الأولياء شيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه ثم إلى أرواح العلماء المتأخرين خصوصا إلى روح Kanjeng Sunan Gunung Jati, Kanjeng Sunan Kudus, Kanjeng Sunan Muria, Kanjeng Sunan Kalijogo. ثم إلى أرواح جميع العلماء وأولياء هذه القرية وأصولهم وفروعهم قدس الله أسرارهم ونور ضرائحهم وجعل الجنة مثواهم ويعلي درجاتهم وأعاد علينا من بركاتهم وأمطر علينا غيث كرامتهم ثم إلى روح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ونخص خصوصا إلى روح Haji Tahir bin Ajrimin ثم إلى روح وحاجة Siti binti Mahmud ثم إلى روح جميع keluarga besar Majelis Ta'lim Mushola Al-Falah Ghafarallahu dzunubahum wa nawwara dhara'i'ahum wa ja'alil jannata maswahum wa yu'li darajatihim wa khususan li musannifi hadzal kitab Fathul Qarib al-Mujib wal kitab al-Bujairami
karim fathul qarib. Wa nas'aluka ya Allah bi barakati suratil Fatihah bi sirriha ya Allah yassir umurana wa sahhil umurana wa hassil maqasidana min maqasidid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama sebelum ta'lim kita baca qiraatul basmalah. Semoga iman kita bertambah dan bertambah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du
Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Pada malam Kamis lalu kita masih membahas tentang wanita yang dalam masa iddah, ya. Nah, sekarang lanjutannya. Faslun ay hadza faslun fi ahkamir radha'i bi fathir ra'i. Kalimat radha di fathah ra-nya, radha. Wa kasriha, boleh juga dibaca kasrah ra-nya, ridha. Kita akan membahas tentang radha. Apa itu radha? Wa huwa, radha itu adalah lugatan menurut lugat, menurut bahasa, menurut etimologi. Ismun itu suatu nama, sebutan. Radha itu satu sebutan, ungkapan, untaian kata, nama. Lima sisadi, yang disematkan, diberikan kepada, maaf ini, anak yang ngencot atau ngisep, ngencot, ngisep, nyedot air susu dari wanita lain, bukan ibunya, namanya radha. Ada anak bayi terus nyusu, netek bahasa kita, kepada wanita lain, perempuan lain yang bukan ibunya, yang namanya radha. Kemudian wasyurbil habanihi, terus air susunya itu memang nyata-nyata diminum, masuk, bukan sekedar ngemut putingnya, bukan sekedar ngemut pentilnya, tapi memang menyedot air susunya sampai masuk. Itu cara lugat disebutnya radha. Wa syar'an, menurut syariat, usulul labanin adamiyatin, usulul labani adamiyatin maksusatin li jawfi adamiyin maksusin ala wajhin maksusin. Itu masuknya laban itu artinya ya air susu, masuknya air susu ke dalam perut seorang bayi dari wanita lain yang bukan ibunya dengan cara-cara tertentu. Wa innama yasbutu ar-radha'u bila bani imra'atin hayyatin balagat tis'asinina qamariyatan bikran kanat aw sayyiban khaliyatan kanat aw muzawwijatan. Ketetapan radha itu berlaku sebab adanya air ASI, air susu seorang perempuan yang hidup. Kalau mati nggak dihitung. Seorang perempuan yang hidup, yang perempuan itu balagot tis'asinina, batasan usia minimal adalah 9 tahun. Kita jangan bayangin orang Indonesia, orang kampung kita, kalau 9 tahun mah belum ada buah dadanya, belum ada payudaranya. Tapi kalau orang-orang luar, orang Arab, orang Barat, 9 tahun sudah banyak yang memiliki payudara yang besar, dan udah banyak yang men. Kalau ada anak bayi kemudian ditetein sama perempuan yang kurang dari 9 tahun, ya itu nggak berpengaruh apa-apa. Ini 9 tahun ke atas. Bikron kanat, baik perempuan itu perawan, au sayyiban,
ataupun sudah pernah menikah, punya laki atau janda, perawan. Nah, ini kita timbul pertanyaan, apakah anak perawan itu bisa mengeluarkan ASI? Saya nggak tahu ya. Cara medis tidak bisa, cara medis. Tapi cara fikih bisa. Cara fikih bisa. Mungkin yang dimaksud bukan ASI seperti halnya orang baru melahirkan, tapi entah cairan bening atau darah atau apa. Yang jelas kalau di fikih itu perempuan yang 9 tahun memiliki payudara 9 tahun ke atas itu bisa mengeluarkan ASI. Bentuknya gimana kita nggak tahu. Nah, yang kita tahu perempuan yang telah melahirkan pasti ada ASI-nya. Banyak hal yang perlu penelitian. Di antaranya menurut kedokteran, wanita itu tidak mengeluarkan sperma, tidak. Tapi indung telur yang dia punya, bukan sperma. Yang mengeluarkan sperma itu laki-laki. Tapi kalau dalam fikih laki-laki dan perempuan sama-sama mengeluarkan sperma. Itu bahasa Al-Qur'annya yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Ya kita husnuzon aja. Walhasil kalau ada anak bayi terus ditetein oleh wanita lain, baik itu perawan ataupun wanita yang bersuami, nanti bagaimana hukumnya itu akan kita bahas. Wa idha arda'atil mar'atu bila baniha waladan sawa'un syariba al-labana fi hayatiha aw ba'da mautiha wa kana mahluban fi hayatiha sara ar-radi'u waladuha sara ar-radi'u waladaha. Ketika ada seorang wanita menyusui seorang anak laki-laki, nyusuin anak laki-laki, bayi laki-laki, disusui, benar-benar air susunya diminum. Sawa'un syariba al-labana fi hayatiha, baik anak laki-laki itu minum air susunya di saat perempuan itu masih hidup, tete langsung ditetein masih hidup, au ba'da mautiha, atau perempuan itu sudah meninggal dunia. Tapi gambaran perempuan itu sudah meninggal dunia, wa kana mahluban fi hayatiha, itu air susunya dikeluarkan ketika masih hidup. Nah, ini apa? Diperah, air susunya diperah, terus ditaruh di tempat yang higienis, disimpan. Kan ada ya bank air susu perempuan. Jadi wanitanya sibuk, nggak sempat nyusuin anak, ada wanita lain yang dibeli air susunya. Nah, itu ternyata perempuan yang sudah diperah, diambil susunya, meninggal. Terus susunya diminum sama anak bayi laki-laki ini. Nanti dampaknya bagaimana? Nah, itu yang akan kita bahas. Paham ya? Sara ar-radi'u waladaha. Maka, nah ini dampaknya. Yang pertama, anak laki-laki yang meminum air susu dari perempuan yang bukan ibunya, sara ar-radi'u waladaha, maka bayi tersebut menjadi anak ibu yang menyusui, menjadi anaknya, sama statusnya dengan anak kandung. Ya, minum ditetein sama perempuan, padahal bukan ibunya. Nah, maka anak bayi yang ditetein itu menjadi anak yang netein, jadi anak kandungnya, walaupun tidak nasab. Ini ada kaitannya dengan pernikahan dan juga mahram. Bukan berarti anak dia yang beranakin, bukan. Artinya sama dengan ibu kandungnya. Anak laki-laki ini kalau gede tidak boleh menikah dengan ibu yang menyusuinya.
Tidak boleh menikah dengan anaknya ibu yang menyusuinya, karena anaknya ibu yang menyusuinya menjadi saudara dengan dia, saudara susuan. Begitu seterusnya. Walaupun darurat. Walaupun darurat. Contoh darurat begini. Saya coba contoh gampang aja dah, gampang aja yang enak aja. Saya mau Bang Haji Ajis aja. Bang Haji Ajis sih masih saudara ya. Istri saya sama istrinya masih adik kakak. Saya mau Bang Amin aja ada contoh. Tanggaan. Saya punya rumah di samping Bang Amin. Bang Amin istrinya lagi menyusui anak perempuan. Kebetulan istri saya lagi nyusuin anak laki-laki. Terus istri saya ke pasar, saya lagi ngajar. Anak tidur di ayunan, di ayun-ayun. Nggak bakalan bangun, memang biasanya tidur jam 2. Ulangi, biasanya tidur 2 jam baru bangun. Nah ternyata entah kenapa itu bocor nangis, bangun. Jengkor-jengkor nangis nggak berhenti-berhenti. Terus istrinya Bang Amin ngelihat, ini anaknya Ustadz nangis baik, ini kemana namanya ya? Diparanin. Paranin di rumah kagak ada orang. Ya Allah kesian banget ini bocah, karena kagak tega disusui sama istrinya Bang Amin. Maka anak saya yang laki-laki itu menjadi anak Bang Amin. Menjadi anaknya Bang Amin. Bukan berarti secara nasab. Artinya anak saya dengan istrinya Bang Amin selamanya tidak boleh menikah. Anak saya dengan anak-anaknya Bang Amin yang perempuan-perempuan selamanya tidak boleh menikah karena saudara satu susuan. Ini kan darurat namanya. Darurat nyusuin anak yang nangis kagak berhenti-berhenti. Kan gitu kan? Nah, itu tetap aja hukumnya sama. Jadi statusnya ibu yang menyusui adalah menjadi ibu dari anak yang disusui. Jelas ya? Nah, kalau sekarang sih jarang. Kenapa? Karena kita bertetangga sangat dekat. Nah sekarang itu malah dimungkinkan kalau menjual itu. Banyak bank air susu yang dijual. Seorang ibu air susunya banyak, daripada sakit kemudian dipompa, dikeluarkan di tempat yang steril, dijual. Ada bank air susu. Lah ibu-ibu yang malas menyusui anaknya beli air susu ibu itu. Itu statusnya jadi ibunya. Cuma masalahnya kan kagak ketahuan perempuan itu siapa. Nah itu kan jadi liar kayak gitu. Jadi repot kayak begitu. Makanya diapa-apain bahwa paling bagus menyusui anak itu ya ibunya. Walaupun disusui oleh orang lain itu boleh. Kenapa begitu? Nabi kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu saat bayinya disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Namanya itu Halimah doang. Karena dia nyusui Nabi, maka mendapatlah titel As-Sa'diyah. Halimah As-Sa'diyah yang sangat beruntung. Karena air susunya diminum oleh Sayyidil Wujud Nabi Muhammad. Dan Nabi kita sama Halimah menjadi mahram. Seperti ibu sendiri. Cium tangan tidak membatalkan wudhu. Nggak membatalkan wudhu. Karena statusnya sama dengan ibu kandung. Terus umpama ini Halimah punya anak perempuan, itu pun tidak membatalkan wudhu. Karena sama dengan adik kandung atau kakak kandung. Paham ya? Nah itu yang disebut dengan rodoah. Atau rodo. Apa namanya? Susuan. Jelas ya? Titik. Baik. Dipanggil saudara susu jadi gitu. Iya, ya kan kagak mungkin juga di jalanan. Halo, saudara susu. Kan nggak begitu juga. Artinya secara otomatis dia menjadi saudara susuan. Walaupun cuman itu istilahnya nggak perlu diungkapkan. Ya dia saudara saya, gitu saja. Saya mahram dengan dia. Oh emang adik saya. Gitu, nggak perlu juga ketemu. Wah adik susuan. Ya nggak perlu. Ada embel-embel. Ketemu adik tiri, wah adik tiri, ya kan nggak perlu begitu ya. Ketemu emak tiri, wah emak tiri, kan nggak perlu juga. Yang emak. Cuma statusnya tetap yang namanya emak tiri, yang emak tiri, walaupun tidak disebut emak tiri, nggak disebut bahasa begitu, itu kan bahasa ungkapan. Pak guru ngajarnya matematika di jalanan, wah Pak guru matematika, kan nggak begitu juga.
Tetap dipanggilnya Pak Guru. Sekarang saya ngajar fikih, Pak Kiai fikih, kan nggak juga begitu. Ya tetap aja guru atau istilah lah itu, sebutan itu. Ya. Ada orang muslim disusui sama orang non muslim. Orang non muslim itu sering makan haram itu menurut hukum syariat Islam itu sah apa gimana? Apa hukumnya boleh nggak? Ini kita umum orang muslim atau orang non muslim. Yang jadi pertanyaan ketika orang non muslim nyusuin bayi muslim, kemudian non muslim itu pernah makan babi, pernah makan anjing, kan gitu, sesuatu yang diharamkan dalam Islam. Bagaimana status air susunya? Air susunya tetap suci, air susunya tetap halal. Walaqad karramna Bani Adam. Allah memuliakan manusia, Bani Adam. Kata-kata Bani Adam itu umum, semua anak keturunan Nabi Adam, termasuk orang non muslim. Cuma diapa-apain dampaknya kurang bagus. Kurang bagus. Artinya jangan memberikan kepercayaan anak muslim disusui kepada non muslim. Kita kan begini, ini maaf ini ajaran Islam. Bukan kok kita mengatakan orang-orang non muslim itu apa namanya ya, sesat, jelek. Tidak, saya nggak bicara begitu. Tapi ini kepercayaan Islam. Ketika kita menitipkan anak atau disusui dengan seorang wanita, yang kita pilih adalah wanita yang solehah. Syukur-syukur dia hafal Quran, syukur-syukur dia orang alim, syukur-syukur dia tekun ibadah, syukur-syukur orang yang betul-betul dekat dengan Allah. Jadi apa yang ada pada dirinya itu membawa berkah. Nabi kita disusui oleh Halimah As-Sa'diyah, disusui oleh Halimah As-Sa'diyah, wanita yang sangat solehah, sangat solehah. Ketika disusui sama Nabi, maka bertambah kesolehahannya, solehannya bertambah karena menyusui Sayyidil Wujud, Sayyidul Anbiya Al-Mursalin, dan air susunya berlimpah, bahkan menjadi orang yang sangat sehat. Nah itu, nah kalau disusui orang non muslim, pertama dari segi akidah kan sudah berbeda agama, sudah berbeda agama. Walaupun statusnya air susunya itu tetap halal diminum oleh bayi, bukan bapaknya ya, bayi, bukan bapaknya bayi, tapi bayinya itu tetap halal. Kita nggak usah terlalu mendramatisir. Ini fikih padahal, apalagi tasawuf. Tasawuf itu lebih ringan daripada fikih. Kalau fikih keras, kalau haram ya haram, kalau wajib wajib. Kalau tasawuf itu haram, tapi Allah Maha Pengampun, Maha Pengampun, Allah Maha Enak, Allah Maha Baik. Itu tasawuf. Nah, kita buat contoh begini. Ada orang ngomong sama kita, jangan makan di warung situ. Kenapa? Itu pancinya kemungkinan bekas makan atau bekas masak babi, yang masak orang Cina. Jadi dia suka makan babi, tapi dia buka warung. Di situ ada tulisannya sapi, ayam. Cuman kan ada kemungkinan jidirnya itu bekas makan atau bekas masak apa? Babi. Terus kita makan di situ, dikasih pakai piring dia, dimasak pakai alat dia. Dalam fikih itu hukumnya halal, halal, tidak ada sama sekali haram, nggak ada. Kenapa? Karena kita tidak lihat langsung jidir dan piring yang diberikan kepada kita nyata-nyata bekas babi. Jadi dalam fikih itu istilahnya apa? Al yakin la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan hanya dengan praduga, hanya dengan sanksi atau keraguan-raguan. Makan di tempat orang Cina, kita punya temen lah Cina atau non muslim, kita makan piring. Ini piringnya jangan-jangan bekas dia babi, ini piringnya jangan-jangan bekas dijilat sama anjing, ini piringnya jangan-jangan. Ini kan satu keraguan. Piring ini yang kita hadapi, yang kita makan apa? Sayur asam sama tempe. Kagak ada babinya, kagak ada anjingnya. Maka sayur asam dan tempe itu hukumnya halal. Halal. Walaupun piringnya piring mereka.
Paling tinggi banget itu makruh, paling tinggi banget. Kecuali emang kita ngelihat dengan mata kepala kita sendiri, piring yang dikasih sayur asam sama tempe itu bekas dia makan sama babi. Paham ya? Jelas ya? Al yakin la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Titik. Waladan. Bisyarto ini, seorang anak menjadi anaknya yang menyusui ada dua syarat. Ahaduhuma, yang pertama, ayakuna lagu ay ar-radi'u dunal haulaini. Anak yang disusui, anak bayi yang disusui itu belum berusia 2 tahun. 2 tahun ke bawah. Ya Allah, ini emaknya kemana ya? Bapaknya kemana? Ini bocah kesian banget sendirian, disusuin. Anak itu belum berusia 2 tahun. Kalau anak itu sudah berusia 2 tahun, apalagi ke atas, kagak bakalan jadi anaknya. Kagak bakalan. Makanya saya pernah ngaji di satu tempat, jamaahnya ibu-ibu. Nanya, Pak Ustadz, katanya kalau seorang wanita menyusui anak laki-laki, maka anak laki-laki itu menjadi anak yang menyusui. Saya bilang betul, dalam fikih disebutnya rodok. Nah, bagaimana kalau suami saya katanya nyusu terus sama saya? Berarti suami saya jadi anak saya dong. Ya suamimu usianya berapa? Suamimu usianya berapa? Anak yang disusui kemudian menjadi anak yang menyusui di saat anak itu belum berusia 2 tahun. Suamimu udah belangkotan begitu, kagak mungkin jadi anakmu, nggak mungkin. Ada yang nanya, emang boleh Pak Ustaz? Lah boleh, kenapa enggak? Seluruh apa yang ada di istri itu halal buat suami, halal. Boleh. Ini kita akan bahas itu. Apa hukum suami memandang kemaluan istri? Itu khilaf. Cuma paling tinggi hukumnya makruh. Nggak sampai haram. Nggak sampai haram. Paling tinggi hukumnya makruh. Itu. Ada nggak sahabat yang tidak pernah melihat kemaluannya sendiri? Ada. Sayyidina Ali. Seumur hidup tuh nggak pernah melihat kemaluannya sendiri. Makanya julukannya karramallahu wajhah. Satu-satunya sahabat yang dapat julukan karramallahu wajhah itu Ali. Semoga Allah memuliakan wajahnya Ali. Karena memang nggak pernah melihat kemaluan sendiri. Nah kalau kita bukan cuma ngelihat, kita pale-pale, kita pilih-pilih setiap hari. Bagaimana mau karramallahu wajhah? Ya, Allahu Akbar. Itu kita. Ya kita artinya bapak-bapak termasuk saya juga. Kan kita. Titik. Jadi seorang anak menjadi anak yang menyusui di saat anak disusui itu belum berusia 2 tahun. Kalau sudah di atas 2 tahun, waman balagha sanataini la yu'atsiru. Boleh, la yu'tsiru juga boleh. Apabila seorang anak itu telah mencapai batasan usia 2 tahun, ya tidak ada masalah apa-apa. Artinya anak itu tidak mungkin menjadi anak yang menyusui. Titik. Wasyartus tsani, yang kedua, anturdi'ahu ay al-murdi'atu khamsa radha'atin mutafarriqatin. Yang kedua syaratnya bayi yang menyusu itu minimal 5 kali. 5 kali sedotan. Baik dalam satu payudara atau berganti-ganti. 5 kali. Ini asalnya 10 dalam Al-Quran. Kemudian dinasakh atau dimansuh menjadi 5. Cerot, masuk, ini ibunya harus menghitung. Dipindah ke kanan, pindah lagi ke kiri sampai 5 kali. Maka menjadi anaknya. Kalau cuma 1 kali, 2 kali, terus bocah udah nggak ditetein lagi. 1 kali disedot, 2 kali disedot, udah terus dilepas sama yang netein, itu tidak jadi anaknya. Tetap statusnya orang lain, bukan apa? Bukan mahram. Bukan mahram. Menurut pendapat Imam Syafi'i.
Tetapi menurut pendapat Imam Hanafi dan Imam Maliki, walaupun disusuin cuma 1 kali, walau marratan wahidatan, walaupun disusuinnya cuma 1 kali, itu anak tetap menjadi anak yang menyusui. Artinya jadi mahram. Udah gede, anak ini udah gede, yang menyusui masih cakep. Lalu waktu dia nyusuin usianya baru 14 tahun misalnya. Dan begitu dia gede, anak lanang ini gede, perempuan ini gede, kan masih cakep. Beda 14 tahun. Cium tangan sama ibunya ya enggak apa-apa. Tidak batal wudunya. Terus suami dari laki-laki ini meninggal, ya tidak boleh dia menikah. Karena statusnya sama dengan ibu. Jika dia punya anak perempuan, ya tidak boleh juga menikah dengan anak perempuannya. Karena sama dengan saudara kandung. Saudara kandung. Yang disebut dengan saudara susu. Titik. Wa yasiru zaujuha aban lagu. Oleh karena itu suami dari wanita yang menyusui, suami dari wanita yang menyusui, aban lagu, menjadi bapak bayi yang disusui. Paham ya? Nah, suaminya wanita yang menyusui menjadi bapaknya. Aban lagu. Wa yahrumu 'alal murdha'i bi fathid dhadi. Murdha' at-tazwiju ilaiha ay al-murdi'ah. Karena seorang wanita yang menyusui itu menjadi ibunya, maka wa yahrumu dan haram at-tazwiju ilaiha, menikah ilaiha kepada wanita yang menyusuinya, enggak boleh. Wa ila kullu man nasabaha